Nah, kalau ngomongin sepeda, gue ada salah satu temen gue yang hobinya demen banget naik sepeda. Apalagi pas PSBB awal-awal, itu dia sampai custom ngerakit sepedanya sendiri, ya kan, dibagus-bagusin, ya kan. Gue mau nanya lebih lanjutnya lagi, soalnya kan sekarang PPKM itu kan diperketat. Dia bisa nggak nih sepedahan? Kalau gue lihat dari jalan-jalan protokol, itu kosong banget sepeda. Kalau PSBB awal tuh kan ramai banget. Nah, sekarang gue mau nanya sama ownernya langsung nih, yang suka rakit-rakit sepeda. Sandi. Weh, apa kabar San? Kabar baik ya. lo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kencangan dikit suaranya dong. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibukannya apa aja, San? Ya paling kerja kan. Kerja. Ya terus kan lagi di lockdown nih nggak boleh buka kan. Jadi Jadi ya paling kalau sore gue sekitaran rumah aja. Kan kemarin cepet kan buat jaga imun. Adanya Iman. Oh. Buat jaga imun. Oh, jadi selama PPKM yang sekarang ini, lu goesnya itu di sekitaran daerah rumah lu aja ya? Soalnya kan Iya. di jalan-jalan protokol itu kan nggak boleh ya? Nggak boleh ngangkut pol pp gitu. Iya, makanya. Tapi lu kalau sendiri lu kalau naik punya sepeda gini, lu ada komunitasnya nggak sih? Ada sih, paling komunitas kan banyak sekarang juga pada sibuk masing-masing sendiri-sendiri buat ngindarin pandemi gini, masa harus jaga protokol kan. Benar-benar. Ada bedanya banget ya jauh PPKM Iya. sekarang sama PPKM bukan PPKM sih. Dulu tuh PSBB total itu kan emang benar-benar fenomena sepeda itu kan banyak banget, sampai orang nggak punya sepeda aja sampai bela-belain beli sepeda. Nah, kalau si Sandi ini dia beli sepeda tapi bukan sepeda yang bagus. Dia dari bahan dulu sampai dirakit jadi kayak gini ya. Ya. Nah, ntar gue bakal selingin sepedanya Sandi di sela-sela video. Nah, gue mau nanya ke Sandinya aja nih. Lu habisin berapa banyak buat ngerakit sepeda, Sandi? Habisin berapa? Kurang lebih ada lah. Kencangan dikit dong. Kurang lebih ya, masa harus disebut nominalnya nih. Ya nggak apa-apa kan, buat jadi pacuan juga ya guys, teman-teman. Siapa tahu ada yang pengen ngerakit sepeda, ya kan. Kalau misalkan budgetnya berapa, nanti bisa diatur-atur, ya kan. Gini, intinya kalau kita mau custom, mau ngerakit sesuai budget sih. Oh, kalau sesuai budget. Kalau dari budget kita ada contoh misalkan 4 juta atau 5 juta, nah itu bisa disesuaikan nanti dengan part-partnya yang harganya yang mencukupi sampai nominal segitu, 5 juta, dan udah sama repaint, pokoknya udah bersih semua. Oh, udah kayak misalkan sepeda lo kayak gini gitu ya. Oh, jadi sekitar, ya intinya kalau misalkan lu ngerakit sepeda itu, lu jangan dilihat dari berapa lu punya budget, yang Ya, penting sesuai aja, sesuai dari budget. Lu nggak usah maksain budget tuh gede. Kalau gitu. pengen kelihatan wow, ya udah pasti nambah lagi Nah, budgetnya. itu. Nah, rata-rata nih harga buat ngerakitnya dibanding beli sepedanya itu mahalan ngerakitnya. Bener. Karena menurut gua itu banyak banget yang diganti part-partnya ya. Karena Sandi juga ini mahalan ngerakitnya. Lumayan sih, kurang lebih ngerakit ya, pokoknya kan sombong sih Bukan ya. ngomong ya, lumayan ya. Adalah hampir 10.000. Tuh, 10 juta. Hampir. Bayangin. Hampir 10.000. Itu secondnya Brompton. Udah kayak gini menurut lu puas nggak menurut lu? Alhamdulillah sih gue puas. Puas Ya, banget. puas. Cuman masih ada sih beberapa yang kurang, tapi menurut gue sih udah puas. Udah puas ya, Ya, segini udah puas. lumayan Berarti lah. dari setang, dari jok semua, itu diganti semua berarti. Ganti semua, ganti. Berarti yang pure bawaan dari itunya apa? Cuma bodinya doang, rangkanya doang, Iya. Nah itu frame namanya. frame-nya doang. Kalau cuma frame-nya doang. Frame kan udah gue custom. Ganti itu. Oh, Lamanya jalur kabel kan lo. oh jalur kabelnya. udah gua ganti juga semua tuh. Ya jatuhnya emang semua dibilang. Oh, berarti dari frame itu juga ada perubahan guys. Ada. Ada perubahan. Berarti total ini benar-benar dioperasi total. Oh ya. Sih gila, keren. Sandi sih keren sih emang. Edan. Berarti dari bannya juga, dari apa nih namanya nih? Ban. Mana? Ini namanya Persneling. kereng. Oh. Gue nggak tahu guys. Ini namanya kereng arem. Kereng arem. Ini Oh, pedal. Oh, kereng arem, pedal itu semua tuh keren banget. Itu hampir semua tuh materialnya karbon. Bener gak sih? Ya, ini gua karbon celup, paling beberapa dong yang gua pakein karbon kayak. Oh, beberapa Dopos. dong ya. Oke. Terus Apa kereng lagi? arem Mm-mm. sama kereng
chainring sebutnya sih crankset sebutnya. Oh, crankset itu yang Paling buat sama ini ganti-ganti gigi ya? seat clamp ini. Nah kalau ini sebutnya seat post emang udah bawaan light pro-nya karbon. Oh, bawaan kabel. Oke. Berarti semua ya dari gigi-giginya. Itu kalau gigi-gigi itu sebutannya apa tuh, San? Sprocket. Sprocket. Tuh, guys. Gigi udah. Sprocket itu benar-benar udah ini ya, udah benar diganti semua ya. Sprocket. Keren. Jadi kalau jalan tuh bunyinya krik tuh apa nih kalau bisa bilang? Itu Suara namanya jangkrik. Kalau itu dari bawaan sebenarnya bisa dari bawaan wheel seat. Kalau full gini disebutnya wheel seat. Oh, kalau full. Nah kalau yang kita ngerakit disebutnya itu hub. Oh, Hub terus rims baru jari-jari oh itu berarti ngerakit lagi. ada bahasa-bahasanya. Tuh deh anak sepeda yang tahu. Kalau gue mah cuma mau nanya doang soalnya penasaran nih sepedanya dia keren banget. Soalnya dari bahannya aja gue tahu sebenarnya kayak gimana. Pas dia udah jadi kayak gini keren banget sih. Tapi di atas ini ada bahan yang paling bagus sih, Lauk Fiorentina, alloy dia bahan, Oh, lebih ringan. Laux itu kan setahu gue nama-namanya itu kayak Italia ya. Laux Ya. Milan, Laux Fiorentina, Lauk Turin. Turin. Jadi itu nama-nama kota di Italia. Nah, kalau ini Laux Milan. Tapi nggak semua Laux tuh batangan frame-nya tuh lurus ya. Ada yang jatuhnya melengkung itu Lauk Roma. Oh, Roma ya. Tapi gue lebih Laux suka emang rata-rata kalau misalkan gue ngeliat sepeda lipat yang Yang folding. frame-nya iya yang folding yang lurus tuh gue demen banget. Nah, termasuk Laux Milan ini. Jadi udah di-upgrade semua dari jok juga ada Jok ganti. semua. Kalau ngeliat sekilas nih sebenarnya kayak turun dari pabrik ya. Tapi kalau lu misalkan lu detailin lagi ini rakitan guys. Keren banget. Asli. Sekarang gue mau nanya-nanya part-partnya aja yang udah diganti sama dia apa aja. Gue mau ngasih tahu buat kalian semua ya dari part-partnya yang buat kalian yang belum tahu sepeda part-partnya nih gue mau bener-bener mau nanya ke Sandi tuh detailnya ya. San, gue mau nanya dari atas dulu San. Dari atas. stangnya. Stangnya Ini tuh bahasanya bener stang apa sih? Ini hand lebar jatuhnya. Oh, hand lebar. Ya, cuman yang jenisnya flat bar, flat. Oh, Kan berarti ada yang flat. mid, ada yang mid, kalau mid cembung gitu. Oh, kalau mid cembung. Jadi kalau misalnya lu lihat stang sepeda cembung itu namanya mid. mid. Kalau misalkan yang lurus Flat. kayak gini flat. Oh, oke. Flat Berarti bar, lu ganti flat juga. bar. Flat bar. Ganti. Berarti lu ganti juga. Ini gua pakai light pro carbon, monster, yang monster carbon. Oh, LED Pro juga. Ah. Nah, terus yang bawahnya itu yang lurusan stang Ini itu juga lu handle post, ganti. sebutnya handle post. Handle post. Terus sama gripnya gua pakai fabric. Gripnya Terus, juga ya, pakai belnya no brand ini. Oh, nggak ada brand. Iya, kalau lampu biasa lah Rock Bros yang Oh, murah Rock aja. yang murah. Kalau dari bagian kemana nih kabel? Kabel. Gua pakai kabel MXL yang motif karbon. Oh, kabel emang ada ngaruhnya kan? Ada, maksudnya kalau ada seri-serinya gitu? Apa sama? Enggak, kabel sih sebenarnya sama aja, cuma dari brandnya aja sih. Oh, Kan dari brandnya ada aja. Yang Oke. yang bagus kan Jaguar, Mm-mm. Jaguar apa Jaguar nggak tahu. Jagur kali. Nah, oke. Terus kalau dari ini shifter, gua pakai Shifternya. Shimano Sora 9 Oh, speed. shifter itu 9 speed itu giginya Ya, ada 9 nih. giginya Oh, sampai jadi putaran 9. giginya itu ada 9 dari enteng banget sampai berat banget. Oke. Namanya apa? Shimano Sora. Sora, Oke. Shimano Sora. Oke, kalau dari frame nggak usah lah, lu cuma Ban, ya. printing doang, cuma ngecat doang. Nah, dari ban San, lu pakai ban Ban apa? gua pakai dulu sih yang dipakai tonton Oh. Square B Racer, Oh, yang- Square B Marathon. Oh, yang kecil-kecil. Nah, Contoh gua emang bannya kecil-kecil Nah, ya. gua pakai ban itu. Hmm. Cuman yang seri maratonnya. Nah, ini yang apa sih sebutannya San? Kalau pelek kayak gini San? Ini ukurannya Enggak, peleknya itu tuh lapisan itunya tuh. Kan kalau misalkan sepeda lipat biasa itu kan nggak ada yang lapisan hitam itu tuh. nih Nah, iya. lapisan hitam. Ya ini emang udah bawaan sono. Oh, udah bawaan. Decap dia. Mereknya Decap udah bawaan sono. Hmm. Udah bawaan pabriknya dia. Oke, udah bawaan pabriknya dia. Ya, Oke, terus- dari ban udah. Terus dari Ini ukurannya Ukuran berapa? 16 plus. Kalau yang sebelum gua upgrade kan 16 murni. Hmm. Ukurannya 16 doang. Hmm. Kalau ini 16 plus. Oh, 16 plus. Jadi nambah sedikit doang ya. Iya. Masih di 16 Ah. tapi nambah sedikit doang. Sedikit. Oke, lari lagi ke apa nih namanya? Handle. Ini crankset. Crankset. Crankset gua pakai Luce. Lucu. Luce. Oke. Terus kalau pedalnya gua pakai GT pedal. Oh, pedalnya Ya juga. GT. Dia ada standarnya juga. Ada standar juga. Kalau Standar itu miring. ukur-ukuran juga. Enggak tuh. Oh, ada standarnya juga. Buat Oke, standar oke, miring. oke.
Oke, buat standar miring. Nah. Oke, kalau dari sebelahnya tuh itu apa yang gear gede itu? Ini namanya sebutnya crankset. Oh, crankset. Kalau Yang gear gede kepisah, itu namanya crankset. Kalau terpisah, Mhm. ini sebutnya chainring. Oh, chainring. Oh, Nah. jadi yang gear gede itu di depan Chainring. itu chainring. Oke. Ini gue pakai chainring Gucci ukuran 56. Oh, 56T ukurannya. Terus, Jadi apalagi? standar 2, Standar 2 pakai merek apa? Maslut. Maslut. Maslut Oke. itu Kalau menurut gua standar 2 itu mau merek apaan aja buat standar-standar juga ya San. Iya. Yang penting kan dalemannya nih, jero-jeroannya gua mau nanya aja nih. Terus apalagi tuh? Rantai lu pakai apa? nanti gue pakai KMC 9 speed. Iya. 9 speed. Oke, berarti yang 9 speed ngaruh juga ya. Soalnya kan Semua. kalau Iya. 9 speed itu kan makin panjang ya. Iya. ukurannya. Oke. Karena kalau kita nggak sesuai ukurannya kan kadang suka bisa ya kurang nyaman sih dipakai. Oh, kurang nyaman. Oke. Terus dari apa lagi tuh? Terus kalau dari ini sama depan belakang Depan sama. kalau ban Nah, depan rem. Rem. Gue pakai V-brake. Rem pakai full brake, Light Pro. Light Pro. Ya. Nah, ini kalau Sandi rem itu masih kayak rem bawaan dari sepeda-sepeda pabrikan ya. Ya. Kalau misalkan yang udah di-upgrade lagi buat pengeremannya itu yang pakai ring gitu ya, yang pakai ring itu ya. Pakai disc. Iya. Pakai disc brake. Itu gue banyak banget lihat kalau misalkan sepeda lipat itu udah pakai disc brake itu kayak kelihatannya cakep kayak motor gitu ya. Kalau Iya. kalau Sandi masih kayak Gua pakai kayak disc brake. bawaan. Karena kalau disc brake itu sebenarnya fungsi gini. apa? Fungsi disc brake itu kayak lu goes di kayak buat yang nanjak-nanjak. Hmm, Nah, kayak buat yang track-track. ya pokoknya yang ukuran tanjakan, Oh. yang turunan. Nah, itu lu pakai itu Oh, pakai baru. itu bagus ya. Oh, Bagus. tergantung kebutuhan juga sih. Iya, Kalau makanya misalkan kan lu mau lagi- goes slow, ya pakai Kalau mau disc brake. goes santai aja sih yang jalanannya datar ya V-brake V-brake sama- aja. atau U-brake juga nggak masalah. Oh, nggak masalah. Jadi makanya Sandi lebih Gua beli beli V-brake. Beli Oke. V-brake karena gue mau goes di mana? Iya sih orang goes ke gunung. orang buat di jalan-jalanan aja ya Jalan-jalan kan. aja. Kalau misalkan lu kayak mountain bike gitu Nah, kan tuh itu wajib MTB ya kan kan. harus MTB wajib masih ada benar disc wajib brake. pakai disc brake ya. Kalau nggak itu lu bisa Karena pengeremannya frontal. rigid ya. Iya. Gigit. Terus dari ini Seat post gua seat pakai post, namanya seat post ya, yang Nah. buat jok Nah. itu bawahnya seat post. Wah, retro carbon. Retro juga karbon. Carbon terus Joknya joknya gue pakai Isite Instinct. insting. Oke. Jadi itu kalau gue lihat joknya itu nggak ada busanya ya. Ada busanya? Nggak ada. Nggak ada ya, itu jadi Busanya karet sih doang. nggak busanya dikit. Busanya dikit ya. Ada yang full karet gitu kan, nggak ada busanya. Ada yang bentuknya karbon itu mah sakit. Itu tergantung kebutuhan lu juga sebenarnya. Asal kuat sih. Asal kuat. Iya, sebenarnya tergantung kebutuhan aja ya kalau jok. Kalau Soalnya Pak- itu jok rawan. Kalau pantat mau lecet mau pedes mah nggak apa-apa. Nah, oke, ada lagi San? Gue sprocket pakai copotannya. Sprocket yang mana San? Ini sprocket gigi. Oh, sprocket itu yang giginya itu ya, yang Iya. 9 speed itu ya, itu namanya sprocket. Oke. Itu gue pakai copotannya Troy, punya Troy. Oh, jadi copotan. Jadi istilahnya itu Nah, kan gue pakai punya Troy. Iya. oh, kanibalan gitu ya. Jadi itu kanibalan. kalau misalkan lu mau rakit sepeda itu kanibalan juga bisa, tapi cocok-cocokan aja ya. Ada yang nggak cocok, ada yang mesti benar-benar di custom ulang lagi. Oke. Bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Paling nggak ada lampu belakang aja sih, Lampu belakang juga doang. karbon. Sorry karbon nih. Rock Bros. Oh, Depan lampu belakang Rock juga ada Rock Bros. Bros. ya. Oke, mereknya sama. Nah, gue mau nanya kalau misalkan lu ngecat gini kan, cat ulang kan, Repaint. repaint ulang, frame itu di repaint ulang sama dia tuh. Berarti benar-benar totally dari frame semua dirombak ya itu. Iya, rombak. Keren, hebat, mantap, ya kan? Berarti bisa dibilang ini masuk ke sepeda bawahnya Sultan. Ya kan? Kalau Ini sepeda warung. sepeda warung enggak, Beli gue nasi mau nanya uduk nih, doang. sepeda San sekarang merek sepeda apa yang lagi up nih? Kan Brompton orang pasti udah tahu Brompton ya harganya berapa. Di atas Brompton ada lagi nggak? Di atas Brompton ada sih banyak jenis-jenis sepeda. Kalau lipat ya kalau dari segi folding mah Alex Moulton bang. Alex Moulton, oke gue pernah dengar ya Alex Terus Moulton. kalau dari segi RB kan road bike banyak. Oh kita nggak usah bahas road bike karena Iya. bukan ranahnya, karena yang ada di sini Banyak, aja. iya. Oke itu aja yang gue perbincangin sama Sandi. Mudah-mudahan itu berguna buat kalian yang pengen aktif lagi bersepeda. Karena PPKM itu kan belum tahu nih sekarang nih mau
ngomongnya sih 2 minggu ya kan, tapi kan bisa diperpanjang. Bisa. Jadi itu bisa jadi buat kalian kalau misalkan ada budget buat ngerakit sepeda bisa jadi acuan juga, tapi sebenarnya bukan jadi acuan juga sih ya, jadi contoh aja buat ngasih tahu ke kalian bagaimana cara ngerakit sepeda tuh kayak gimana, terus ngerapiinnya detail-detailnya. Itu kalau kita nggak butuh kesabaran sama ya ketelatenan. Oh intinya sabar Iya, juga. sabar. Jadi lu kalau misalkan rakit Ya, sepeda, emang kalau yang namanya custom kan banyak tantangannya juga. oh oke. Nah jadi kalau misalkan lu mau ngerakit sepeda itu lu mesti mikirin tuh trouble-nya juga. Nah. Jadi nggak semata-mata lu bisa ngerakit terus langsung jadi. Iya. Jadi masih sabar juga. Nah. Oke, itu sih ilmu yang bagus ya kan. Terima kasih Mas Andi. Semoga sama Bang Fajar. COVID-nya di sini cepet kelar. Amin. Cepet kelar supaya kita bisa sepedaan bareng. Amin. Nanti gue pengen beli sepeda juga di sini. Doain aja, makanya subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi Nah. dari setiap video-video baru yang gue Jangan buat. lupa ya buat like, subscribe ya. Ya, tuh subscribe tuh para pecinta Jangan sampai sepeda. nggak subscribe. Jangan sampai nggak subscribe. Dah, makasih ya. Ya. Bye. Bye.